Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kami selama 3 minggu. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lukas Eri Julian. Saya Fernando Hidayah. Saya Irma Rizwani. Saya Ratnanila Miranti. Saya Hafizah Zaira. Saya Adrina Jari. Saya Widya Paramita. Dan saya Firly Hafiz Atarik. Mari kita mulai presentasi. Pengertian pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Dalam kasus ini, terdapat ketidaknyamanan, intimidasi, atau ancaman pada korban pelecehan seksual. Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk pergantian yang bersifat seksual. Sehingga perbuatan itu bisa berupa seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pasal pelecehan seksual. Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Nah, bunyi dari pasal 289 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Telah disebutkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukuman maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti yang kuat. Misalnya saja, pasal pelecehan seksual pada pasal 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman maksimal selama 7 tahun penjara. Apabila 1. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa itu pingsan atau tak berdaya. Yang kedua, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa belum 15 tahun atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Yang ketiga, barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya bahwa umurnya belum 15 tahun, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Pengertian kekerasan seksual. Selanjutnya adalah pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Adapun jenisnya yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Jenis kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual. 1. Pelecehan seksual non-fisik. Merujuk penjelasan Undang-Undang TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual non-fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal 10 juta. 2. Pelecehan seksual fisik. Pelecehan fisik termasuk sentuhan tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Menurut pasal 6 Undang-Undang, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi juga bisa dijerat pidana kekerasan seksual. Menurut pasal 8 UU TPKS, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun dan didenda 50 juta. Yang keempat adalah pemaksaan sterilisasi. Berbeda dengan kontrasepsi, sterilisasi ini bersifat permanen yang dilakukan dengan jalan operasi. Sementara itu, kontrasepsi hanya menghindari pemahaman yang bersifat sementara. Menurut pasal 9 UU TPKS,
Hukuman pelaku kekerasan seksual ini yakni di penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Yang kelima adalah pemaksaan perkawinan. Perkawinan paksa yang dimaksud adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengutamakan pelaku budaya, dan memaksa perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Pasal 10 UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana paling banyak 9 tahun dan denda maksimal 200 juta. 6. Penyiksaan seksual. Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta. Pelaku penyiksaan seksual sendiri didefinisikan sebagai pejabat atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan yang pertama, intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga. Kedua, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan atau memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya. Yang selanjutnya itu adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa sepertujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual atau secara hukum melawan hukum eksploitasi seksual dapat dipidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perbudakan seksual mengacu pasal 13 Undang-Undang TPKS. Pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Perbuatan perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 1 miliar. Yang kedua, kekerasan seksual berbasis elektronik. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijerat pidana. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan perekaman. Yang kedua, membagikan atau informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap kegiatan seksual. Yang ketiga, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi elektronik atau untuk tujuan tersebut. Contoh tindakan pelecehan. Berikut saya akan memberitahu contoh tindakannya. Yang pertama, pelecehan gender. Pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan jenis kelamin, termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan. Ada juga lelucon capul atau humor tentang seks pada umumnya. Yang kedua, perilaku menggoda. Perilaku seksual yang menyinggung dan tidak pantas seperti mengurangi ajakan seksual yang tidak diinginkan. Mengirim surat, panggilan telepon yang tidak berhenti-henti meski sudah ditolak. Selanjutnya, yang ketiga adalah permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait teks lainnya dengan janji imbalan rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Yang keempat, pemaksaan seksual, pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contoh seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan juga ancaman pembunuhan. Yang kelima, pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, atau juga dengan penyerangan seksual. Cara penanganan terhadap korban. Cara penanganan untuk mencegah pelecehan seksual. Yang pertama, pahami bahwa kekerasan terjadi bukan salah korban. Yang kedua, berusaha terbuka dan bercerita ke orang yang dipercaya. Yang ketiga, pastikan keamanan dan keselamatan. Yang keempat, simpan bukti-bukti yang ada. Yang kelima, cari informasi dari lembaga yang memberikan bantuan atau lapor ke pihak yang berwajib. Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh? Yang pertama ada bibir, yang kedua alat reproduksi atau kelamin,
Yang ketiga, dada atau payudara. Yang keempat, bokong atau pantat. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.